Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Baiduri, NIM 2014124, kelas SI3SP. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang laporan akhir yang berjudul Rancangan Desain Aplikasi Pariwisata. Bab 1, pendahuluan. User Interface dan User Experience. UI memegang peran penting dalam pembangunan sebuah aplikasi, karena desain pada aplikasi harus rapi dan terorganisir. Selain itu, user interface dan user experience UI harus sesuai dengan kebutuhan pengguna dari aplikasi yang akan dibangun. User interface dan user experience UI dibangun dengan melihat kebutuhan pengguna tes sebuah aplikasi yang akan dibangun mulai dari desain tampilan, fitur-fitur, dan berbagai kebutuhan lainnya. Masing-masing sistem yang dikembangkan oleh developer tentunya mempunyai kekhususan tersendiri dalam hal desain antarmuka yang juga disesuaikan dengan kebutuhan user, selain juga mengadaptasi konteks sistem serta aktivitas sistem tersebut. Bab 2, landasan teori. Mengenal apa itu Figma. Figma adalah edit paragraf, inspektor, dan alat prototyping dengan berbasis web serta fitur offline tambahan yang diaktifkan oleh aplikasi desktop untuk Mac dan Windows, aplikasi pendamping Figma, Mirror untuk Android, dan memungkinkan untuk melihat prototipe Figma pada perangkat seluler. Rangkaian fitur Figma berfokus pada penggunaan dalam antarmuka, penggunaan dan desain pengalaman pengguna dengan penekaan pada kolaborasi waktu nyata, real atau tim. Sederhananya, Figma adalah desain digital. Dana prototyping ini adalah aplikasi desain UI yang dapat Anda gunakan untuk membuat situs web, aplikasi atau komponen antarmuka pengguna yang lebih kecil yang dapat diintegrasikan ke dalam proyek lain dengan alat berbasis vektor yang hidup di cloud. Figma memungkinkan para penggunaannya untuk bekerja di mana saja dari browser. Cara ini termasuk alat ZP yang dibuat untuk desain pembuatan prototipe, kolaborasi, dan sistem desain organisasi. Dalam Figma, sebuah sampul pada vektor dapat memiliki banyak segmen yang melekat padanya. Lebih dari sekadar dua standar, bentuk yang lebih kompleks yang dapat Anda buat dengan ini disebut dengan jaringan vektor. Figma memungkinkan Anda untuk dengan cepat mengimpor banyak gambar sekaligus, menempatkannya tepat di tempat yang Anda inginkan. Saat Anda memindahkan objek di sekitar kanvas di Figma, Anda akan melihat tinggi dan lebar nyata cermin di penggaris. Selain kode SVG langsung dari objek dalam Figma dan sebaliknya, Anda dapat menyalin kode SVG dari editor kode dan menempelkannya sebagai grafik kanvas Figma. Bab 3, pengembangan perangkat lunak. Metode yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah metode waterfall, di mana seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, metode ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan. Metode ini cocok digunakan apabila rekrutmen untuk di perangkat lunak yang akan dikembangkan sudah diketahui secara penuh saat awal pengembangan. Selain itu, metode ini juga cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan waktu yang singkat, karena setelah dapat mengetahui rekrutmen secara keseluruhan, kita dapat memanajemenkan waktu pembuatan, sehingga menjadi efisien untuk tahap awal. Pengembangan perangkat lunak pada proyek ini, pengembangan melakukan analisis kebutuhan klien, yaitu dengan melakukan analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada proyek ini. Bab 4, hasil dan penelitian. Setelah proses pembuatan desain perangkat lunak selesai, tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian. Pengujian yang pengembang lakukan berupa user expert testing atau uji penerimaan pengguna adalah suatu proses pengujian oleh pengguna yang dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen yang dijadikan
bukti bahwa aplikasi yang telah dikembangkan telah dapat diterima oleh pengguna. Proses UI didasarkan ini memastikan bahwa solusi dalam sistem tersebut akan bekerja untuk pengguna. Analisis hasil penelitian. 1. Tampilan awal dan menu login. Saat pertama kali membuka aplikasi, user akan masuk ke halaman login. Pada halaman login, user diwajibkan untuk memasukkan username dan password yang valid agar dapat mengakses fitur-fitur pada halaman selanjutnya. Interface sistem dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 2. Tampilan menu wisata. Merupakan tampilan menu wisata. Pada halaman tersebut, user dapat memilih menu yang diinginkan. Terdapat 3 menu yang dapat dipilih, yaitu menu Explore, lihat detail, penjelasan, dan menu Map. Pada tampilannya, menu Explore dapat digunakan user untuk mencari tempat apa saja yang ingin dikunjungi. Menu lihat detail penjelasan digunakan untuk melihat penjelasan dari tempat yang dicari. Sedangkan menu Map diinginkan bila user ingin mengetahui di mana lokasi tersebut. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini. 3. Tampilan menu hotel. Merupakan tampilan untuk menu hotel. Di sini terdapat daftar hotel yang direkomendasikan serta terdapat penjelasan dan lokasi map hotel tersebut. 4. Tampilan menu kuliner. Menampilkan menu kuliner, user dapat melihat menu kuliner khas Palembang. Selanjutnya, sistem akan menampilkan rincian penjelasan dari kuliner dan lokasi yang dapat dilihat di bawah gambar ini. 5. Tempat menu event. Di sini, sistem menampilkan antarmuka menu event. User dapat melihat event apa saja yang ada pada saat itu. Selanjutnya, sistem akan menampilkan rincian dari data yang dicari. Interface sistem dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 6. Tampilan menu berita. Tampilan menu berita, di sini sistem menampilkan antarmuka menu berita. User dapat melihat berita apa saja yang ada pada saat itu. Selanjutnya, sistem akan menampilkan rincian dari data yang dicari bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Bab 5. Kesimpulan dan saran. 1. Kesimpulan. Berdasarkan tugas kelompok mata kuliah UI Desain yang telah diberikan yaitu berupa proyek pengembangan desain perangkat lunak aplikasi pariwisata, maka dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis pengujian user acceptance testing, proyek pengembangan perangkat lunak dapat diterima dengan baik, serta dapat membantu pekerjaan pengguna. Saran berdasarkan tugas kelompok yang telah dilaksanakan berupa pengembangan desain perangkat lunak aplikasi pariwisata adalah sebagai berikut. Fungsi-fungsi aplikasi yang dikembangkan pada proyek pengembangan desain perangkat lunak ini masih merupakan fungsi dasar, jadi kemungkinan untuk menambah fungsi-fungsi lebih lanjut sangat dimungkinkan. Kualitas dari desain aplikasi pariwisata ini masih sangat mungkin untuk ditingkatkan lagi, seperti peningkatan kualitas tampilan, layanan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.